Kemenangan Manchester United atas Everton dengan skor mantap membuat kepercayaan diri pasukan Ten Hag bangkit kembali. Musim ini Manchester United jarang-jarang bisa menang telak di markas lawan. Hasil ini juga sekaligus menaikkan mental mereka ketika main di kandang lawan. Mentalitas itu sangat perlu karena di tengah pekan ini United akan melawat ke Turki. Mereka bakal melakoni partai hidup mati di Liga Champions musim ini menghadapi Galatasaray. Menang adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Imbang saja keberlangsungan MU di Liga Champions terancam. Namun, perjalanan mereka ke Turki akan menjadi perjalanan yang sulit. Galatasaray adalah tim yang tidak bisa dikalahkan Manchester United ketika bermain di markasnya. Jadi, apa yang bisa membuat United percaya kalau di Rams Park nanti akan memetik kemenangan? Kunjungan MU ke Turki nanti bakal memercikan ingatan pahit pada gelaran Liga Champions musim 1993-94. Musim itu, United yang masih diasuh Sir Alex Ferguson punya misi sulit. Ditahan imbang di Old Trafford 3-3, MU harus bisa mengalahkan Galatasaray ketika bertandang ke Istanbul. Atau jikapun harus imbang, Manchester United wajib menahan imbang lebih dari 3 gol. Sebab pada waktu itu agresivitas gol tandang masih dipakai. Namun Istanbul bukan kota yang ramah bagi setan merah. Sesampainya di salah satu kota terbesar di Turki itu, Fergie dan anak asuhnya mendapat salam yang jauh dari kata hangat. Belum sampai ke tempat peristirahatan, rombongan setan merah disambut ultras Galatasaray yang membentangkan kertas bertuliskan "Welcome to the Hell", yang artinya selamat datang di neraka. Sambutan yang tidak menyenangkan itu kemudian berlanjut. Para pemain United dibuat tidak tenang selama berada di Istanbul. Mereka diancam dan diintimidasi, bahkan saat memasuki Ali Samiyen, markasnya Galatasaray, para ultras Galatasaray yang terkenal beringas mengintimidasi dengan api, suar, teriakan dan cacian dari atas tribun. Manchester United pun gagal memenangkan laga di Ali Samiyen. Skor kacamata menutup pertandingan itu. MU pun gagal lanjut. Eric Cantona yang marah berseteru dengan para pemain Galatasaray. Chaos tak terhindarkan saat masuk ke ruang ganti, para pemain United mendapat serangan dari pendukung Galatasaray. Steve Bruce, mantan pemain MU, dilaporkan hampir cacat. Semusim setelah kejadian menyakitkan tersebut, Manchester United kembali berkunjung ke Ali Samiyen. Di Liga Champions musim 1994-95, anak asuh Sir Alex Ferguson berada satu grup dengan Galatasaray, IFK Göteborg, dan Barcelona. Kelak, Liga Champions musim tersebut menjadi salah satu musim Liga Champions terburuk bagi Manchester United. Melihat komposisi grupnya, MU awalnya percaya diri bisa lolos ke fase berikutnya, apalagi kalau dihitung-hitung tim tersulit yang mesti dihadapi cuma ada Barcelona. Di laga pertama, setan merah sukses menumbangkan Göteborg di Old Trafford. Walaupun tertinggal lebih dulu, tapi MU bisa berbalik menang dengan skor 4-2. Sebelum meladani Galatasaray di Ali Samiyen lagi, MU melanjutkan Liga Inggris dengan hasil minor, terutama di laga tandang. Setan merah menelan kekalahan pertamanya musim itu di markas Leeds United. Lalu secara mengejutkan MU juga kalah atas Ipswich Town di Portman Road. Dua kekalahan itu menjadi modal yang buruk untuk bersua Galatasaray. Alhasil, MU pun kembali ditahan imbang Afrufa Fatihi. Hasil imbang tersebut malah jadi penanda gagalnya MU lolos dari fase grup. Di 3 laga setelahnya, alih-alih memperoleh poin maksimal, Mark Hughes dan kolega justru hanya bisa meraih 1 poin. Mereka ditahan imbang Barcelona di kandang dan kalah 4-0 saat berkunjung ke Camp Nou. Lalu dihajar 3-1 oleh Göteborg di Swedia. Setelah itu, Manchester United dan Galatasaray tidak lagi bertemu. Tidak di Old Trafford, tidak pula di Ali Samiyen. Keduanya baru bersua kembali 18 tahun kemudian di ajang Liga Champions. Dengan kondisi skuad yang berbeda dan harusnya juga dengan pelatih yang berbeda.
Selama 18 tahun itu Galatasaray sudah dilatih 13 pelatih yang berbeda, sedangkan United masih dengan Sir Alex Ferguson-nya. Keduanya tergabung dalam grup H bersama CFR Cluj dan Sporting Braga. Di Old Trafford, MU bisa memenangkan laga lewat gol sematawayang Michael Carrick. Setelah kemenangan itu, Manchester United pun selalu memenangkan pertandingan. 2 kali menaklukkan Braga dan sekali mengalahkan CFR Cluj. Manchester United pun sudah memastikan diri lolos ke fase gugur sebelum menghadapi Galatasaray di Turki pada 20 November 2012. Sir Alex selalu merotasi pemainnya. Ia menurunkan para pemain muda termasuk Nick Powell saat melawat ke Turki. Meski dengan pemain rata-rata berusia 24 tahun yang turun saat itu, MU asuhan Sir Alex bermain dewasa, rapih, dan mengagumkan di tengah intimidasi dari publik Turk Telekom Arena. Saat itu, markasnya Galatasaray berubah nama untuk kepentingan sponsor. Permainan menjadi intens. MU yang tidak memainkan Wayne Rooney, Robin van Persie hingga Paul Scholes kesulitan menembus gawang Fernando Muslera. Di sisi lain, Galatasaray yang diperkuat Hamid Altintop tak bisa menembus gawang Anders Lindegaard. Tim muda United percaya diri, tapi di babak kedua pasukan Fatih Terim akhirnya sukses menjebol gawang United. Setelah berkali-kali percobaan, Burak Yilmaz berhasil meloloskan bola ke gawang MU. Turk Telekom Arena pun bergemuruh. Itu menjadi satu-satunya gol di laga tersebut. Setelah 11 tahun, kedua tim akhirnya bertemu lagi. Di laga reuni, Manchester United harus kalah lebih dulu di markasnya sendiri. Kesempatannya muncul di laga kedua di Istanbul. Kedua tim juga sedang dalam tren yang tidak jauh berbeda. Dalam 5 laga terakhir di seluruh kompetisi, United hanya memenangkan 3 laga saja. Begitu pula Afrufa Fatihi. Di mana laga terakhir, pasukan Okan Buruk juga hanya memenangkan 3 laga. Tapi Galatasaray lebih produktif dengan mencetak 9 gol dalam 5 laga terakhir, dibandingkan dengan United yang mencetak 1 gol lebih sedikit. Namun jika berkaca di Liga Champions musim ini, performa Manchester United tidak lebih baik dari Galatasaray. Setan Merah sudah kalah 3 laga, sedangkan Afrufa Fatihi baru 2 kali kalah. MU juga baru mengumpulkan 3 poin, sedangkan Galatasaray sudah 4, walaupun jumlah gol MU lebih baik. Jika ingin lolos, Manchester United harus menang. Tidak ada syarat lain, karena menang pun MU masih bergantung pada tim lainnya. Nah, untuk lebih lanjut pembahasan soal skema kelolosan United, antum bisa menonton video starting 11 sebelumnya. Karena berada di posisi juru kunci, United berada di ujung tanduk. Mereka juga diambang meraih kemenangan pertama di markas Galatasaray. Tapi, mampukah? Itu persoalannya. Jika melihat kekuatannya, anak asuh Erik ten Hag bagus dalam serangan balik. Beberapa kali Manchester United juga bisa menang tanpa unggul dalam penguasaan bola. Di laga nanti, Ten Hag mungkin saja akan mencoba Kobbie Mainoo melihat performa apiknya di laga kontra Everton kemarin. Walaupun masih berusia 18 tahun, Mainoo seperti gelandang profesional. Di laga kontra Everton, ia melahirkan setidaknya 2 dribble sukses dan 6 umpan ke sepertiga pertahanan lawan. Akurasi umpannya bahkan mencapai 86%. Sayangnya, MU tidak akan diperkuas Marcus Rashford di laga nanti karena sang pemain di kartu merah di laga sebelumnya. Kehilangan Rashford bisa jadi kerugian bagi United, apalagi ia baru baikan sama kekasihnya. Ditambah lagi, MU juga belum tentu akan diperkuat top skornya di Liga Champions, Rasmus Højlund, yang dikabarkan masih cedera. Maka MU pun hanya berharap pemain serep seperti Martial dan gol-gol ajaib dari pemain lain seperti Bruno Fernandes maupun Scott McTominay. Menghadapi Galatasaray nanti, United mesti mengurangi kesalahan di lini belakang. Di laga pertama melawan Galatasaray, pertahanan MU keropos. Biasanya kelemahan lini bertahan mereka muncul ketika memasuki babak kedua, dan itu menjadi santapan lezat bagi pencetak gol Cimbom Aslan seperti Wilfried Zaha ataupun Mauro Icardi. MU juga akan menghadapi lini bertahan Galatasaray yang solid.
Dengan Davinson Sanchez, Angelino, Tanguy Ndombele sampai Kan Ayhan, Galatasaray baru kebobolan 8 gol di Liga Turki dan 9 gol di Liga Champions. Itu jumlah kebobolan yang jauh lebih sedikit dari Manchester United. Akhirul kalam, mampukah Manchester United buka puasa kemenangan atas Galatasaray di Turki?